Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Evan Baule Channel. Teman-teman, saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, di kali ini ada sedikit video bagaimana mengatasi retak pada bagian mesin, yaitu jaket cooling mesin. Jaket cooling mesin ini adalah atau berfungsi sebagai pelindung dari silinder. Ada bagian-bagian akan dialiri oleh air sebagai pendingin mesin untuk memenuhi temperatur sesuai dengan kriteria dari mesin tersebut ya teman-teman. Dan kali ini jaket cooling ini dia retak ya teman-teman, karena temperatur yang terlalu panas makanya dia retak. Makanya terjadilah kerusakan pada media kerja ini ya teman-teman. Jaketnya seperti ini dan retaknya ini seperti ini juga ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman bagaimana cara melakukan pengelasan pada jaket cooling ini ya teman-teman. Dan kali ini sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Saya melakukan pengelasan pada media kerja ini menggunakan kawat las stainless ya teman-teman. Dan kawat las stainless ini kodenya NSN 312 ya teman-teman. Kemarin saya melakukan pengelasannya menggunakan kawat coran, namun dia retak lagi ya teman-teman. Makanya kali ini saya menggunakan stainless ya teman-teman, karena stainless ini sangat bagus teman-teman, karena kandungan low carbon, lebih ulet dengan keunggulan anti karat ya teman-teman, dan anti retak. Makanya saya mengambil kawat las stainless ini untuk melakukan pengelasan pada media kerja jaket ini ya teman-teman. Dan media kerja yang saya las ini sangat-sangat keras ya teman-teman. Makanya saya melakukan pengelasannya menggunakan kawat las stainless NSN 312 ya teman-teman. Dan cara untuk melakukan pengelasan ini kita harus memasang tracker ya teman-teman. Kita melakukan atau kita welding dulu baut untuk menahan kiri kanan dari jaket cooling yang retak ini ya teman-teman. Fungsinya untuk apa? Agar supaya kita bisa tracker ikat ya teman-teman. Kita men-trackernya sambil kita ikat, agar supaya di saat kita melakukan welding, di saat kita melakukan pengelasan itu tidak akan berubah posisinya ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah di welding, sudah dilas, barulah kita akan memasukkan baut sebagai tracker untuk menarik, agar supaya kedua media kerja yang retak ini atau terjadi dua bagian diakibatkan keretakan, dia akan menyatu ya teman-teman. Dan proses pengelasan juga saya harus menggunakan seperti cast iron atau benda coran ya teman-teman. Harus preheat dulu, dipanaskan seperti ini ya teman-teman, agar supaya media kerja yang akan kita sambung atau kita satukan ini benar-benar menyatu. Dan arus ampere yang saya gunakan adalah 100 ampere ya teman-teman untuk melakukan pengelasannya. Namun pengelasan kali ini kita harus mentiknya terlebih dahulu ya teman-teman. Di bagian ujung-ujungnya itu harus kita tik terlebih dahulu untuk menahan. Dan setelah itu kita balik, kita melakukan pengelasan terlebih dahulu pada bagian dalam ya teman-teman. Dan sebelumnya kita harus bevel ya teman-teman. Kita harus bevel, kita harus belah, dan setelah itu kita lakukan pengelasan. Dan setelah sudah terlas bagian atasnya, kita membuka tracker yang kita las tadi, yang baut tadi ya teman-teman. Dan seperti di gambar ini, ketika kita melakukan pengelasan pada bagian dalam, maka dia akan rapat seperti ini teman-teman. Jangan dulu kita melakukan pengelasan pada bagian belakangnya. Kita harus melakukan pengelasan pada bagian dalam. Setelah itu bagian luar kita bevel juga, kita belah, kita berikan rongga untuk mengisi atau memfiller welding dari media kerja jaket cooling ini ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kita gurinda tengah-tengahnya agar supaya ada bevel, ada gap untuk kita mengisi filler welding. Dan ketika kita melakukan pengelasan,
kita harus memulainya dari tengah-tengah dulu dan depan sama belakang ya teman-teman. Di pinggir-pinggirnya itu kita terlebih dahulu kita take welding ya teman-teman, agar supaya juga mencegah terjadinya renggang atau tarik-tarikan ya teman-teman. Makanya kita harus mentiknya dulu teman-teman. Setelah itu kita sudah mentiknya, barulah kita melakukan pengelasan, kita welding ya teman-teman. Kita welding sudah nggak ditik lagi, langsung kita welding, kita tarik welding saja ya teman-teman. Dan teknik las yang saya gunakan untuk melakukan pengelasan pada jaket ini zigzag ya teman-teman, kiri kanan ya teman-teman, karena hanya mengisi saja ya teman-teman. Namun pastikan ketika kita melakukan pengelasan, semua media kerja yang kita las itu benar-benar bersih ya teman-teman, agar supaya dia benar-benar menyatu teman-teman. Dan setelah itu, setelah sudah kita melakukan filler welding, pengisian, setelah itu kita gurinda juga, setelah itu kita isi lagi ya teman-teman. Ini kurang lebih ada 3 kali lapisan ya teman-teman. Setelah lapisan pertama, lanjut lapisan kedua dan lapisan ketiga, dan ada 3 layer. Jadi jumlahnya itu lapisan pertama, kedua dan ketiga, itu 1 layer, dilanjutkan lapisan kedua, ketiga ya teman-teman. Setelah itu untuk terakhir kita mengelas bagian layer kedua agar supaya dia benar-benar kokoh ya teman. Proses pengerjaannya ini cukup melelahkan juga ya teman-teman, karena harus benar-benar sabar dan benar-benar telaten ya teman-teman. Kalau kita nggak benar-benar sabar telaten, nanti sia-sia juga pekerjaan kita ya teman-teman, nanti akan retak lagi. Makanya kita harus benar-benar sabar, kita harus benar-benar meweldingnya agar supaya pekerjaan kita tidak terulang-ulang ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ada 3 layer itu teman-teman. Jadi yang layer di pinggir-pinggir itu ya teman-teman, itu layer pertama dan yang ketiga, dan layer kedua itu dilapis 1 kali filler lagi ya teman-teman. Makanya hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, ini juga menjadi akhir video saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa di like, di komen, di share jika ini bermanfaat. Semoga membantu bagi teman-teman semua bagaimana cara saya melakukan pengelasan jaket media kerja yang retak ya teman-teman, dan dengan menggunakan kawat las stainless NSN 312 ya teman-teman. Baik teman-teman, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.